Hai, sebelumnya klik subscribe dan tombol loncengnya dulu ya. Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi SPDP. Kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Yuk, ikutin penjelasannya lebih lanjut. Ya, kali ini materi kita sangat asik ya, karena kita akan menggambar sebuah cerita. Ya, jadi cerita yang dibikin gambar. Oke, sekarang apakah gambar cerita itu? Ada yang tahu? Ya, gambar cerita yaitu gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa, baik cerita fakta ataupun fiksi. Jadi gambarnya itu memuat suatu cerita tertentu ya. Jadi memuat suatu cerita singkat yang bisa disampaikan kepada pembaca atau yang melihat gambar itu. Lalu bagaimana ya cara membuat gambar cerita itu? Apakah sama dengan menggambar yang lainnya? Ya, coba perhatikan. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik ya. Bisa dibuat dengan teknik kering dan teknik basah. Apakah maksudnya? Kalau teknik kering itu berarti menggambarnya medianya tanpa air ya. Dan teknik basah berarti medianya menggunakan air. Lalu alat apa saja yang termasuk teknik kering dan teknik basah? Oke, coba perhatikan slide berikut. Alat dan bahan untuk menggambar sebuah cerita. Ya, yang pertama adalah teknik kering. Artinya tidak menggunakan air. Bisa menggunakan krayon, spidol, dan pensil. Sedangkan untuk teknik basah atau yang menggunakan air, kalian bisa menggunakan cat air dengan berbagai bentuk dan berbagai variasi tentunya. Oke, alat sudah siap ya. Tadi berarti kita masuk ke bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Ya, caranya adalah yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tentukan tema gambar cerita. Bisa tema lingkungan, bisa budaya, cerita rakyat, dan lain-lain. Kemudian, kalian bisa memulai membuat sketsa atau menggambar kasar menggunakan pensil. Ya, jadi pakai pensil dulu nanti biar kalau salah bisa dihapus. Terus yang terakhir adalah finishing gambar cerita. Finishing artinya adalah mewarnai, mempercantik gambar agar tambah cantik gambarnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh gambar cerita. Biar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar dengan tema lingkungan. Perhatikan coba. Gambar cerita itu, gambarnya tidak tunggal ya. Jadi ada beberapa objek di dalamnya sehingga mengeluarkan sebuah cerita. Yang ini adalah gambar dengan tema budaya. Di situ pun gambarnya juga tidak tunggal, tapi ada berbagai objek sehingga mengeluarkan atau menjadikan sebuah cerita. Misalkan di sini ada gambar orang menari, ada orang yang melihat, ada orang yang berlatih di belakangnya, ada yang juara satu. Nah, ini adalah menceritakan apa? Menceritakan lomba ya, lomba menari atau lomba budaya, seperti itu ya. Contoh yang lainnya adalah tema cerita rakyat ya. Di sini ada gambar Sangkuriang. Dalam satu gambar ini sudah menceritakan dari awal sampai akhir. Dari Sangkuriang lahir, lalu Sangkuriang yang durhaka sama ibunya ini, lalu diusir, lalu membuat perahu dan sampai akhir. Ini namanya gambar yang memuat suatu cerita. Ada lagi tema kesehatan ya.
yang lagi in saat ini, yaitu tentang virus corona. Nah, ini adalah contoh gambar ceritanya. Ada sebuah gambar yang menceritakan, nah ini, aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Itu kata virus corona. Berarti kita harus sering cuci tangan sehingga biar tidak terkena virus, biar tidak kena batuk-batuk, flu, dan lainnya. Jadi, sebuah gambar yang bisa menceritakan suatu keadaan. Itulah yang dinamakan gambar cerita. Pada slide ini ada contoh gambar cerita lainnya ya. Ya, perhatikan. Nah, ini juga ada. Ini adalah temanya, tema kegiatan pagi. Menceritakan sebuah anak yang baru bangun tidur, lalu agendanya mandi, setelah mandi sarapan pagi, lalu sekolah, dan akhirnya pulang sekolah. Jadi satu gambar yang menceritakan rangkaian kegiatan dalam satu hari. Dan yang terakhir adalah suatu gambar ya. Ini gambar anak yang membantu ibunya di rumah. Dari bangun tidur, dari membantu memasak, makan bersama, sampai membersihkan rumah. Nah, itu dituangkan dalam suatu gambar. Satu lembar gambar saja sudah bisa menjelaskan berbagai aktivitas atau kegiatan. Jadi itulah yang dinamakan cerita bergambar atau gambar cerita ya. Oke, demikianlah penjelasan tentang gambar cerita SPDB kelas 5 ya. Semoga bisa membantu dan kalian lebih jelas tentunya. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan video ini. Semoga tetap semangat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.